syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom warga kerajaan yang diberkati dan dikasihi oleh Sang Raja, segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan ini, dalam edisi Voice of Victory saat ini, kita sedang memasuki tema yang baru, yaitu Transforming People Paradigm. Transformasi paradigma kita atau manusia ya. Ayat pembacaan kita itu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 40-42 yang berbicara mengenai cara hidup jemaat yang pertama atau yang mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mari kita perhatikan kata yang paling penting muncul di situ. Salah satunya adalah kata dibaptis. Dibaptis artinya dibaptis di dalam kematian bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, lalu bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Hendaklah sebagai manusia baru, kita semua punya perspektif, punya cara pandang yang baru di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bahas sebentar apa yang dimaksud dengan paradigma, atau kita sebut juga perspektif.
atau kalau pakai bahasa mudahnya kacamata, lensa, atau kekeran atau teleskop ya, yang sebetulnya adalah merupakan cara kita berpikir, kognitif kita. Nah, cara kita berpikir ini sangat menentukan kita dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita. Itu sebabnya jangan main-main dengan cara berpikir kita. Alkitab mengajarkan kita harus punya pikiran Kristus. Kita harus mengenakan pikiran Kristus. Pikiran kita harus diperbaharui. Bahkan dalam tulisan Paulus dikatakan bahwa kita harus memikirkan semua yang benar, yang adil, yang murni, dan seterusnya. Itu sebabnya kalau kita sedang ada dalam kondisi di mana pikiran kita negatif, kita pastikan itu bukan dari Tuhan, ya. Karena pikiran dari Kristus, pikiran yang sesuai firman, yang sesuai kebenaran, itu pasti mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita yang melimpah. Nah, kalau kita pakai lensa hitam, tentu yang kita lihat hitam. Kalau kita pakai lensa hijau, yang kita lihat tentu hijau. Kalau kita pakai lensa kuning, tentu yang kita lihat pun semuanya kuning. Itu sebabnya sangat amat menentukan bagaimana atau lensa apa atau kacamata apa yang kita lihat. Itu sebabnya dalam kehidupan kita memandang Tuhan, memandang sesama, memandang diri sendiri, memandang lingkungan sekitarnya, memandang situasi, ataupun itu bahkan pergumulan sekalipun, sangat amat penting kita memikirkannya, memandangnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya ya, sesuai Amsal 23 ayat 7a dikatakan dalam King James Version-nya, for as a man think in his heart, so is he. Jadi kita perhatikan bahwa di situ ada memikirkan dari hati. Jadi ada conscious mind, pikiran sadar kita, juga ada subconscious mind, pikiran yang muncul dari hati. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas berkata, kita harus senantiasa menjaga pikiran kita, termasuk juga menjaga hati kita. Karena firman Tuhan katakan dalam Markus 7 ayat 20-23, kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati seseorang timbul segala pikiran jahat. Oh, ternyata dari hati bisa timbul pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari mana timbulnya pikiran? Tentu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dari panca indera kita, ya, dari informasi yang kita terima. Itu sebabnya perhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Perhatikan informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Itu akan sangat mempengaruhi sudut pandang kita, cara pandang kita. Nah, ada dua contoh di Alkitab ketika Musa memerintahkan 12 pengintai untuk pergi mengintai tanah perjanjian, yang jelas-jelas dikatakan penuh susu dan madu. Nah, kita tahu firman Allah berkata, narasi firman menceritakan ketika 10 pengintai kembali, mereka berkata, aduh, tanahnya itu penuh dihuni oleh raksasa-raksasa, orang-orang besar. Dan mereka katakan begini, kami seperti belalang. Coba perhatikan, padahal belum tentu orang Kanaan melihat mereka seperti belalang, tapi mereka telah mempunyai sudut pandang terhadap diri sendiri, mereka itu seperti belalang kecil. Dan dengan itu sebabnya maka bangsa Israel menjadi tawar hati. Tapi puji Tuhan, ada dua saya sebut ini manusia Allah yang punya iman, pengharapan, paradigma, perspektif yang benar, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka dengan tegas berkata, tidak seperti yang kamu katakan. Tanah perjanjian, yang tanah Kanaan yang kita intai ini benar-benar penuh susu dan madu. Dan kita tahu narasi Alkitab seterusnya menceritakan mereka semua binasa ya di padang gurun.
hanya Yosua, Kaleb, dan keturunannya. Kita juga ingat bagaimana Daud yang kecil itu menghadapi Goliat. Tentunya kalau dia lihat masalahnya, dia lihat Goliat yang besar, pasti dia akan tawar hati, dia akan ketakutan, dia akan kebingungan, dia akan gelisah. Tapi saya percaya Daud mempunyai sudut pandang yang benar. Daud mempunyai lensa yang benar. Dia bukan fokus kepada Goliatnya, bukan fokus pada masalahnya, tapi dia fokus kepada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang hebat dan dahsyat. Itu sebabnya dia nggak datang dengan pedang, tidak datang dengan apapun. Dia hanya datang dengan kebiasaan dia, ya, dia dengan umban, saudara, dan akhirnya dia mengumban. Sudah tahu kisahnya, Goliat mati di tangan Daud yang notabene kecil. Makanya hari-hari ini, mari jangan fokus kepada masalah kita, tapi fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga fokus mata kita tertuju pada Tuhan Yesus dan tertuju kepada kebenaran. Masih ingat cerita tentang Daud di Ziklag juga, bagaimana mereka semua sudah ditawan bersama keluarganya. Dari sudut pandang kaca manusia, keduniawian atau kedagingan, tentulah dikatakan bangsa itu menangis sampai tidak lagi kuat untuk menangis. Artinya mereka dalam keadaan yang sangat tertekan, depresi dan sebagainya. Tapi hebat ya, Daud dikatakan dalam ayat-ayat tersebut, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mari kita akui Tuhan itu adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pengharapan, dan segala-galanya bagi hidup kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Sebagai manusia baru, kita bisa hidup dengan paradigma yang baru, dengan sudut pandang yang baru. Ya, pertama sesederhana ini. Mari kita bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, belajar mengenal Dia, supaya dengan mengenal Dia, kita mengenal karakternya, kita mengenal kepribadian Tuhan, dan dengan demikian kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa dan sebagainya, ya. Jadi jangan kita takut lagi, jangan kita khawatir, jangan kita bingung, jangan kita gelisah lagi. Percayalah, Allah kita maha besar, maha kuasa, maha hadir. Dia bukan cuma maha hadir, dia mengasihi dan peduli kepada kita semua. Dan yang kedua, saya nggak akan bosan-bosan menyampaikan ini. Mari kita terkoneksi dengan firman Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, juga bergaul dengan firman Tuhan. Sebab Yesus adalah sang firman itu. Sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita cinta Yesus, harusnya kita juga cinta firman Allah. Ya, itu sebabnya saya ingat lagu yang very simple, ya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biarlah Tuhan berdaulat senantiasa di dalam setiap aspek hidupmu, di pikiranmu, di hatimu, sehingga perbuatanmu makin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah firman yang adalah kebenaran itu kita hidupi, sehingga kita senantiasa mempunyai perasaan dan pikiran yang sama yang terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.